Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story dan terima kasih untuk Anda semuanya yang selalu menonton konten-konten dari channel Japi Story. Tentunya tanpa partisipasi Anda semuanya, channel ini tidak akan berkembang sama sekali dan semoga kita semua selalu ada dalam kebahagiaan lahir dan batin. Nah, pada video kali ini gue akan bahas tentang launching BRI Liga 1 musim 2024-2025 yang kemarin sudah secara resmi oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, serta sponsor utama yaitu BRI sudah dibuka. Nanti tinggal menunggu pembukaan pertandingan pertama yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2024. Yang pertandingan pertamanya akan dimainkan oleh Persib Bandung melawan PSBS Biak. Nanti kita akan saksikan apakah Persib Bandung sang juara Liga 1 musim kemarin dan PSBS Biak selaku juara Liga 2 akan adu kekuatan, adu mekanik tentunya ya, akan membuktikan siapa yang menjadi juara sesungguhnya. Ya, ini semacam pertemuan dua kasta yang berbeda tetapi dalam level yang sama ya. Bagaimana kekuatan PSBS Biak hari ini yang begitu sangat progresif ya, tapi kita belum menyaksikan secara rincinya bagaimana gaya dan bagaimana pertandingannya nanti akan kita saksikan melawan Persib Bandung. Nah, liga kita hari ini itu masih berada di peringkat ke-28 di tingkat Asia. Dan di tingkat Asia Tenggara ya, atau di level Asia Tenggara, kita itu masih berada di posisi ke-6 di bawah Filipina. Ini sungguh peringkat yang begitu memalukan tentunya ya. Bagaimana sepak bola Indonesia ya, liganya itu di bawah Filipina. Yang secara kekuatan timnas nasional Filipina itu habis diolok-olok oleh kita. Thailand kita mampu seimbang lah dengan Thailand. Vietnam sudah di bawah kita, Malaysia apalagi jauh. Tapi ini peringkat liganya ini masih sangat terseok-seok. Nah, ini yang disebut oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sebagai transformasi sepak bola di Indonesia. Bukan hanya timnasnya ya yang didorong agar mampu berprestasi, tetapi liganya juga yang menjadi sumbu kekuatan timnas nasional Indonesia. Karena tanpa liga yang berkualitas ya, bagaimanapun kita bekerja keras untuk timnas nasional ya akan segitu-gitu saja gitu. Tapi ketika liganya kita sudah susun, kita sudah perbaiki ya sistemnya, perangkatnya dan lain sebagainya, nah maka akan secara otomatis ya timnas nasional juga itu akan lebih baik kualitasnya. Dan tentunya kita menginginkan ya bagaimana di pemain-pemain di timnas itu adalah pemain-pemain yang bersinar di Liga BRI Liga 1 ya. Kita nggak usah lagi lah ya mencari pemain-pemain naturalisasi jika di Liga 1 bisa mengorbitkan pemain-pemain yang berkualitas. Nah, terkait dengan berbagai permasalahan sebetulnya yang menjadi kendala kenapa liga kita itu masih terseok-seok, entah itu level Asia Tenggara atau di level Asia ya. Karena ini bukan menjadi masalah yang memang ditutup-tutupi. Ini sudah semua orang sudah mengetahuinya bagaimana kinerja wasit ya dulu-dulu di Liga 1 itu sangat tidak kompetitif, lalu juga tentang pengaturan skor, pengaturan pertandingan, lalu bagaimana supporter-supporter di Indonesia itu ya tidak dewasa, banyak kerusuhan, banyak terjadi insiden, bahkan ya sempat ada insiden yang memang membuat FIFA akan memberikan sanksi kepada Liga Indonesia, akan dibekukan selama 8 tahun imbas kejadian Kanjuruhan ya. Lalu juga fasilitas-fasilitas lapangan yang ada yang dimiliki oleh setiap klub di Liga 1 itu masih di bawah layak penggunaan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sebetulnya menjadi akar rumput dari kenapa ranking kita di FIFA ini tidak beranjak bagus ya, atau ranking kita di Asia baik ataupun di Asia Tenggara tidak beranjak bagus ya karena menumpuknya permasalahan-permasalahan di Liga Indonesia yang hari ini ya permasalahan tersebut sudah mulai tuh dipangkas. Bagaimana wasit sekarang masih sangat begitu diperhatikan ya, entah itu kesejahteraannya yang kabarnya wasitnya akan gaji hari ini, di musim kemarin saja gajinya itu sangat begitu fantastis, lalu juga kesejahteraan ada pensiun dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya itu sebagai bentuk transformasi sepak bola di Indonesia. Karena tadi berbicara tentang visi misi dari PSSI ya, ingin membawa Liga Indonesia dan Timnas Nasional Indonesia bukan dipandang remeh di tingkat Asia Tenggara ataupun di tingkat Asia, tetapi di level internasional. Kita harus bersaing tuh dengan Premier League ya, dengan Serie A, dengan Liga Spanyol. Itu memang harus menjadi
cita-cita kita ya. Kalau misalnya kita tidak mempunyai harapan ke depan, harapan jauh ke depan ya, maka ya kualitas kita hanya sebatas itu saja. Dan penting ini untuk kita lakukan kerjasama-kerjasama yang penting ya, yang terstruktur, yang masif ya, antara semua elemen ini butuh kerjasama. Pemerintah harus selalu membantu liga kita. Lalu juga klub harus betul-betul profesional ya. Supporter harus betul-betul dewasa. Gak usah lagi ada permusuhan, ada persaingan, ada gengsi yang menimbulkan korban jiwa ya. Lalu juga PT Liga Indonesia pun harus profesional ya. Jangan ada lagi tuh yang namanya pengaturan skor, pengaturan pertandingan, siapa yang sudah ditentukan pemenangnya, siapa yang harus kalah. Nah itu gak usah. Itu akan semakin memperkeruh keadaan. Tidak akan baik-baik saja. Khusus untuk pemerintah ini gak usah ada lagi politik-politik yang disangkut pautkan dengan sepak bola. Ya, apalagi PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia ini harus mampu memanajemen ya, bagaimana tata kelola sepak bola di Indonesia ini menjadi suatu hal ya yang mampu bukan hanya menampung secara minat dan bakat, tetapi menjadi sumber pemasukan untuk negara kita ya. Karena tahu sendiri ya, adanya sepak bola itu bisa mendongkrak berbagai ekonomi, UMKM terbantu ya, lalu juga pedagang-pedagang kaki lima terbantu ya, dan lain sebagainya. Banyak, sangat luas, sangat menyeluruh, apalagi ketika ada event besar yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Piala Dunia, ya, lalu juga Piala Asia. Nah ini akan semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Apalagi di tahun 2045 kan Indonesia berencana ingin akan menjadi negara maju. Nah, apakah ketika negaranya maju lalu sepak bola yang tidak maju itu disebut sebagai negara maju? Itu kan masih kurang pas aja gitu ya. Negara maju semua juga harus ikut maju. Sepak bola, olahraga, lain sebagainya, pendidikan, lain sebagainya. Itu harus ikut ya, agar betul-betul Indonesia dipertaruhkan atau diperhitungkan di level internasional. Nah, poin pentingnya ya, kemarin juga itu sempat disampaikan oleh Pak Erick Thohir ya ketika ia berwawancara. Nah, maka di musim depan itu jadwal liga itu tidak akan lagi bentrok dengan jadwal timnas nasional Indonesia, karena PSSI dan PT Liga Indonesia itu sudah bersepakat, begitupun dengan klub ya, sudah bersepakat ya tentang kemajuan sepak bola Indonesia ini. Berikut pun dengan jadwal-jadwalnya itu sudah diatur, dan bukan hanya jangka waktu 1 tahun ya. Jadwal Liga Indonesia sudah diatur dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi sudah ditandatangani itu oleh klub, oleh PT Liga Indonesia, oleh PSSI, dan mereka sudah berkomitmen gitu ya, agar bagaimana ketika ada jadwal timnas nasional Indonesia, klub ini tidak lagi perang dingin lah antara PSSI dengan klub ini, lagi perang dingin. Yang kemarin-kemarin kan sempat ada perdebatan ya, ketika salah satu pemain dipanggil oleh timnas nasional Indonesia, klub ini tidak memberikan ya, karena memang jasanya dibutuhkan ya, karena ada pertandingan Liga 1. Nah ini tidak akan ada lagi lah hal-hal semacam ini, karena memang sudah disepakati jadwalnya selama 3 tahun. Jadi nanti ketika ada timnas nasional Indonesia akan bertanding, nanti terdekat akan ada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, nah maka akan secara otomatis liga itu libur. Ya, bahkan bukan hanya ketika akan bermain saja ya, klub itu sudah memberikan waktu H-4 sebelum persiapan timnas nasional Indonesia akan bertanding. Nah, ini justru sangat positif. Jadi pemain yang ada di klub yang ada di Liga Indonesia itu akan butuh banyak waktu untuk persiapan dan untuk kembali lagi ke klub ketika memang sudah membela timnas nasional Indonesia. Dan untuk Liga 1 musim depan juga ini wajib memainkan pemain timnas nasional Indonesia, karena dengan regulasi penambahan asing ya, yang tadinya 6 menjadi 8 ya, tetap dalam suatu pertandingan itu tidak boleh memainkan semuanya. Harus 6 pemain asing dan sisanya adalah pemain lokal, berikut dengan pemain timnas nasional Indonesia. Jadi nanti pemain timnas nasional Indonesia itu tidak boleh diganti oleh pemain asing. Pemain asing hanya mengganti pemain asing, dan pemain timnas diganti oleh pemain lokal, itu bisa. Namanya dengan adanya seperti ini membuat kesempatan baik menurut saya untuk pemain-pemain timnas, apalagi pemain timnas muda ya, yang masih di bawah umur 23 tahun ini masih bisa banyak berkembang. Jadi ini kesempatan emas loh, kapan lagi ya, musim depan itu belum tentu aturan ini masih berlaku. Nah jadi ayolah untuk pemain-pemain timnas segera fokus, perbaiki, konsentrasi ya, tingkatkan performa, latihan dengan serius, lalu juga buktikan bahwa kalian itu adalah pemain-pemain terbaik yang ada di Liga 1 ya. Karena ketika memang nanti PSSI membutuhkan ya
pemain timnas tersebut, nah, maka akan secara mudah untuk menyesuaikan permainan karena jam terbang di liganya sudah tinggi. Jadi penyesuaian dan adaptasi di timnas nasional Indonesia itu tidak akan sulit lagi. Nah, dan untuk VAR kemarin juga sempat diprotes ya atau dikritik oleh Peter Wistra, pelatih dari Borneo FC, karena memang ada peristiwa yang membuat Lili Pali di kartu merah, sedangkan ketika Lili Pali dilanggar itu tidak terekam dalam VAR. Nah ini yang membuat Peter Wistra itu sedikit agak marah ya kepada VAR gitu. Tetapi terlepas dari hal tersebut, sebetulnya kehadiran VAR ini jelas sangat baru di Liga Indonesia, jadi wajar-wajar saja jika masih belum sempurna. Ya kita tunggu sajalah proses perbaikan-perbaikan tentunya akan segera dilakukan oleh PSSI, tidak mungkin tidak, karena PSSI sangat komitmen untuk membuat Liga Indonesia ini sangat-sangat begitu bermutu dan berkualitas. Nah, terima kasih untuk Anda yang selalu menonton video ini, lalu juga tekan tombol like jika Anda menyukainya, lalu juga subscribe. Ya, bantu channel ini agar cepat mencapai 1000 subscriber, lalu juga tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Terima kasih, gua JP Story, salam sepak bola.